Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nastiar, NIM 1906302, kelas PTEB 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab organisasi pendidikan. Dalam bab ini terdapat 6 subbab. Yang pertama ada pengertian organisasi, aspek-aspek organisasi, jenis-jenis organisasi, dimensi struktur organisasi, desain organisasi, dan yang terakhir ada sekolah sebagai organisasi sosial. Pengertian organisasi. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Selanjutnya ada definisi dari Stephen P. Ribson. Mendefinisikan organisasi adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasi dalam arti perlu manajemen. Batasan organisasi menurut Robbins akan berubah sebagaimana tuntutan lingkungan organisasi, sehingga dikatakan relatif. Dari dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek organisasi. Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, atau yang disebut kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki 4 komponen utama, yaitu mission, goals, objective, dan behavior. Yang pertama ada mission, yaitu alasan utama keberadaan suatu organisasi. Selanjutnya, goals adalah tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholders organisasi. Objektif adalah hasil atau sasaran yang spesifik, terukur, dan terkait dengan tujuan. Dan yang terakhir ada behavior. Behavior mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin anggota organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada sebuah kedudukan. Sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal. Unsur-unsur administratif, yaitu kedudukan, hierarki kedudukan, kedudukan garis, dan staf. Berikut ini ada contoh struktur organisasi sekolah. Jenis-jenis organisasi. Yang kedua yaitu ada organisasi informal. Hubungan interaksi informal tidak terstruktur, sebagaimana struktur organisasi formal. Walaupun sulit mengidentifikasi keberadaannya secara kasat mata, namun keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik. Yang pertama ada norma perilaku. Standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal tidak tertulis seperti formal. Selanjutnya ada tekanan untuk menyesuaikan diri. Dalam menggabungkan diri dengan suatu kelompok, tidak sekedar bergabung secara fisik dalam suatu kumpulan, tetapi melibatkan sosio-emosional individu dalam organisasi informal tersebut. Yang terakhir ada kepemimpinan informal. Dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang kuat mempengaruhi orang-orang dalam organisasi, bahkan melebihi pengaruh pemimpin organisasi formal. Selanjutnya ada dimensi struktur organisasi. Dalam dimensi struktur organisasi, Robbins mengemukakan 3 komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.
Kompleksitas adalah tingkat diferensial atau perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana ia harus melakukannya. Formalisasi penting karena standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Sentralisasi adalah tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentralisasi keputusan yang rendah adalah sentralisasi yang rendah, atau disebut juga desentralisasi. Desain organisasi. Desain organisasi didasarkan pada elemen-elemen umum dalam organisasi. Mintzberg menyebutkan 5 elemen umum dalam satu organisasi. Yang pertama ada di operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolah, pegawai ini adalah guru. Selanjutnya ada the strategic apex, yaitu manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Pada organisasi sekolah, orang ini adalah kepala sekolah. Selanjutnya ada the middleman, yaitu para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex. Di organisasi sekolah, posisi ini dapat diidentifikasikan sebagai wakil kepala sekolah yang bertugas menjembatani kebijakan strategi sekolah supaya terimplementasi pada level guru-guru dan staf. Selanjutnya ada the technostructure, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Pada perguruan tinggi seperti UPI, elemen organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan standarisasi adalah satuan penjamin mutu. Yang terakhir ada the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Di persekolahan, staf ini dikenal dengan tenaga administratif sekolah. Sekolah sebagai organisasi sosial. Yang pertama ada elemen kunci sekolah sebagai organisasi sosial. Hoy dan Miskel menggambarkan elemen-elemen kunci dalam organisasi sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur. Dalam konteks sekolah meliputi peran dan harapan birokrasi, posisi dan hierarki, aturan dan regulasi, dan spesialisasi. Individu. Dalam interaksi organisasi yang diatur oleh struktur organisasi memiliki kebutuhan keyakinan dan pemahaman tersendiri terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kultur atau budaya merepresentasi sesuatu yang tidak tertulis dengan organisasi, meliputi nilai-nilai dan norma-norma bersama, kebiasaan-kebiasaan kerja, keyakinan-keyakinan, cara berpikir, dan artefak. Politik. Dalam organisasi merupakan kekuatan hubungan informal yang memunculkan penyeimbang dari kekuatan organisasi formal. Selanjutnya ada environment, adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Outcomes adalah hasil yang dicapai oleh proses transformasi berbagai komponen input. Selanjutnya ada internal feedback loop, adalah umpan balik internal yang muncul dari interaksi berbagai komponen atau subsistem dari organisasi sosial, yaitu struktur politik, individu, dan budaya organisasi. Yang terakhir ada external feedback loop, adalah umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi lingkungan internal sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah. Selanjutnya ada sekolah sebagai organisasi pembelajaran atau learning organization. Pandangan organisasi sebagai sistem sosial menunjukkan bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya secara dinamis. Kondisi tersebutlah yang mengharuskan SDM organisasi tidak saja memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus terus melakukan pengembangan dan adaptasi. Fasilitasi organisasi supaya kemampuan SDM organisasi dapat terus belajar yang berkembang saat ini dan dikenal Learning Organization atau LO. Diperkenalkan oleh Peter Senge sekitar tahun 1990, yang kemudian berkembang pesat dan menghasilkan berbagai aplikasi dalam berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang manajemen.
Cara yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah dan personel sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai tempat LO. Yang pertama ada menemukan berbagai cara untuk membuat struktur organisasi sekolah yang secara terus-menerus mendukung layanan pembelajaran dan memperluas kemampuan adaptasi organisasi. Selanjutnya, mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang memiliki karakteristik terbuka, kerjasama, dan mampu mengatur diri sendiri. Yang ketiga ada mengidentifikasi individu-individu yang progresif, sukses, dan terbuka untuk perubahan. Yang keempat, mencegah kekerasan, penyelewengan dan politik yang tidak benar dalam layanan pembelajaran. Selanjutnya ada memimpin dengan model kepemimpinan transformasional, berkomunikasi secara terbuka dan berkelanjutan, membuat keputusan partisipatif, mengembangkan kapasitas sekolah untuk merespon berbagai masalah secara efektif dan menyeluruh bukan secara sporadis.